Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Melihat perjuangan prajurit TNI dalam mengibarkan bendera merah putih di puncak Gunung Slamet. Intip keseruan lomba pacu jalur pakai batang pisang yang menguras tenaga. Raga boleh rentah, tetapi jiwa tetap membara. Itu semangat para lansia dalam memeriahkan beragam lomba 17-an. Lomba tangkap ikan lele di Klaten mewarnai semarak kemerdekaan Indonesia. Menariknya, warga tak boleh menangkap ikan lele dengan alat bantu. Mereka harus menggunakan tangan kosong. Begitu lomba dimulai, ratusan peserta yang dibagi menjadi beberapa kelompok berpencar. Mereka mulai menangkap ikan lele yang dilepas di sebuah kolam jernih. Setelah lele berhasil ditangkap, ikan air tawar ini langsung dibawa ke pinggir kolam dan hasil tangkapan dikumpulkan di dalam tong milik masing-masing kelompok. Penonton yang ada di pinggir kolam terus menyemangati peserta. Saking serunya, mereka juga mengabadikan lomba ini dengan ponsel. Dari 6,5 kuintal lele yang disebar oleh panitia lomba, terdapat beberapa lele berukuran besar atau lele jumbo. Menurut salah satu peserta, menangkap lele dengan tangan kosong cukup sulit karena licin. Nantinya ikan lele yang berhasil ditangkap akan dibawa pulang oleh peserta untuk dinikmati bersama. Ya susah-susah gampang Mas. Susahnya kadang lele ditangkap, ada yang licin gitu. Terus tadi dapat apa Mas? Dapat jackpot 1, ukuran jumbo. Jumbo ya. 55 ekor. Rencana untuk apa Mas nanti? Nanti buat makan-makan pemuda. Lomba tangkap lele yang digelar di Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten ada alasan. Panitia sengaja menggelar lomba itu sebagai ajang promosi kalau penduduk Desa Wunut mayoritas pembudidaya ikan lele. Ini kita tebar lele 6 kintal setengah. Lele yang isi 4, satu kilo isi 4. Kenapa kita adakan lomba lele? Karena kebetulan daerah kita, daerah Wunut ini juga banyak petani ikan lele. Jadi mengangkat produk daerah, produk desa. Para peserta yang menjadi juara mendapat hadiah. Untuk juara 1 dapat 1 ekor kambing, juara 2 mendapat 20 ekor bebek, dan juara 3 mendapat 15 ekor bebek. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Nah, berikutnya lomba pacu jalur umumnya menggunakan perahu yang panjang. Namun di Klaten, lomba itu diadaptasi pakai batang pisang atau gedebok. Seperti apa keseruan lomba 17-an itu? Berikut liputannya. Adu cepat ini menguras tenaga. Bagaimana tidak, selain harus berenang, peserta harus kompak naik batang pisang untuk mencapai garis finish. Lihat aja tuh, baru putaran pertama saja sudah terengah-engah. Bahkan saat lomba berlanjut, ada peserta yang cuma menumpang sementara temannya yang berjuang setengah mati. Hade-hade. Nah, peserta satu ini punya trik khusus untuk lomba. Triknya itu akhirnya berakhir manis karena bisa juara meski tenaganya terkuras habis. Capek, cuman ya seru. Serunya seperti apa? Seru ini dapat juara 1. Dibutuhkannya kompakan nggak? Wah, butuh banget. Kalau belakang itu nggak pegang itu, wah itu udah depan udah susah banget buat naikin. Baru pertama kali mengikuti kegiatan ini? Baru pertama, karena kan memang biasanya kalau 17 itu kan diadakan lomba yang katakanlah ya itu aja gitu kan. Masukkan ini, masukkan itu kan kayak wah ini kok kayak baru gitu. Unik ya? Unik. Lomba pacu jalur ini terinspirasi konten viral dari tradisi balap perahu tradisional di Kabupaten Kuantan Siningi, Riau. Hanya saja diadaptasi oleh panitia sesuai kondisi alam. Kunci perlombaan tetap sama, menilai kekompakan dan kecepatan.
Sebenarnya kita trennya saat ini sedang pacu jalur yang menarik tren, kita aplikasikan dengan kebetulan tempat wisata kita adalah berair, kita membudayakan ataupun mengenalkan wisata air ini ke khalayak umum tentang destinasi di tempat kita yang juga bisa dipakai untuk wahana yang menarik dalam arti untuk kegiatan yang menarik memperingati 17 Agustus ini dengan berbeda dari yang lain, memanfaatkan sumber daya alam atau kondisi geografis yang ada di Desa Pondok. Kalau di sana menggunakan perahu, di sini menggunakan apa, Mbak? Kalau di sana menggunakan perahu, kalau di sini menggunakan gedebok pisang yang murah meriah yang dimana segala tempat terjadi. Lomba pacu jalur dengan kedebok pisang ini diikuti 16 orang yang dibagi dalam 8 tim. Selain untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan tanah air, lomba ini juga untuk memancing wisatawan datang ke destinasi wisata Umbul Ponggok, Wolanharjo, Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Lomba makan kerupuk mungkin terdengar biasa di telinga Anda. Tapi bagaimana kalau pesertanya lansia yang sudah tidak punya gigi? Meski sulit untuk mengunyah, para peserta lansia tetap semangat untuk jadi juaranya. Usia mereka memang tidak muda, tetapi semangatnya luar biasa. Para lansia yang tinggal di salah satu panti jompo di Banjarnegara memeriahkan kemerdekaan Indonesia dengan caranya sendiri. Salah satunya dengan ikut perlombaan makan kerupuk. Meski sudah tidak punya gigi, lansia ini tetap antusias. Lomba makan kerupuk tidak mudah, karena tali pengikatnya terus digerakkan agar peserta sulit memasukkan kerupuk ke dalam mulut. Beberapa peserta pun nampak putus asa sehingga berbuat curang. Nah, susah nggak sih? Makan kerupuk susah karena talinya goyang terus. Kerupuknya goyang? Iya, alhamdulillah. Bisa. Usaha keras? Usaha keras juara 1. Juara 1? Ya. Oke. Tak hanya lomba makan kerupuk, para lansia juga mengikuti lomba keterampilan memakan roti. Roti semula diletakkan di kening masing-masing peserta. Tanpa disentuh, peserta harus berhasil memasukkan roti ke dalam mulut dengan cara menggerakkan wajah. Lomba ini sangat menghibur karena ekspresi lucu dari para peserta. Untuk mbah-mbah itu mengikuti perlombaan makan kerupuk dan roti dan lain-lain untuk merasakan kebahagiaan. Walaupun mereka tinggal di panti jompo, tapi mereka merasakan kebahagiaan juga. Karena ada tantangan, walaupun mereka tidak ada gigi, tapi alhamdulillah mereka bersemangat untuk ikut makan. Untuk mencairkan suasana, para lansia pun berjoget bersama dengan pengasuh panti jompo setelah lomba selesai. Para peserta yang memenangkan lomba mendapat hadiah seperti pakaian, jilbab, sandal, hingga beragam makanan. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Lomba tak kalah menarik dilakukan para lansia. Lomba estafet, stick, dan voli digelar bukan di lapangan biasa, melainkan di kolam renang. Di kolam renang Gentan Sukoharjo, telah bersiap para lansia di 4 jalur. Ini bukanlah lomba renang, tetapi lomba estafet lari di dalam air. Masing-masing tim terdiri dari 4 orang, lari estafet di dalam kolam renang sepanjang 50 meter. Meski tergolong lansia, ibu-ibu masih tampak gesit. Teriakan dan dukungan dari rekan-rekan menambah semangat para peserta lomba. Lanjutkan perjuangannya, lanjutkan terus, ayo lanjutkan perjuangannya. Lomba lari estafet di kolam renang ini dilakukan untuk memeriahkan HUT ke-80 RI yang digelar komunitas TikTok Aquarobik. Tentu saja lari di dalam air memerlukan tenaga yang lebih besar. Peserta dari lintasan kedua walau kalah cepat di awal akhirnya bisa menjadi pemenang. Beda ya sepertinya di darat ya, karena kalau di air itu kita harus berusaha untuk melampaui cepat-cepat, antara di dalam air itu memang lebih berat. Yang punya masalah kesehatan banyak sekali yang cocok, misalnya saraf kejepit itu sudah ada perbaikan. Terus saya sendiri yang saya alami, saya dulu sholat untuk rukuk, untuk sujud, untuk duduk lagi nggak bisa. Duduk di kursi, sekarang saya sudah normal kembali. Berarti untuk di air ini memberi manfaat untuk bagi kesehatan juga ya Bu ya? Iya. Tak hanya menyemarakan. Untuk lansia bagus sekali ya. Selain lomba lari estafet dalam air, lomba menarik lainnya adalah voli dalam air.
Kendati jarang memainkan olahraga ini dan sering gagal dalam servis voli, para peserta lansia tampak ceria dan bersemangat mengikuti lomba hingga akhir. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Lomba 17-an nggak melulu soal makan kerupuk atau balap karung. Yang ini lombanya anti mainstream, yaitu lomba merias. Yang bikin heboh meriasnya dengan mata tertutup kain. Seperti apa hasilnya? Berikut liputannya. Wajah para ibu guru jadi kanvas dadakan bagi muridnya. Dengan mata tertutup kain, para siswi berupaya meraba-raba wajah para guru dan meriasnya dengan mengandalkan insting. Yang rias sih heboh ya, yang dirias cuma bisa pasrah. Alih-alih merias, yang terjadi malah melukis abstrak. Pensil alis kini ada di dahi, lipstik entah mendarat di mana. Hasil makeup yang absurd ini pun jadi hiburan guru dan murid di SMK Citra Medika Sragen. Yang ini juga nggak kalah seru, lomba estafet tepung. Peserta bekerja sama memindahkan tepung dari mulut ke mulut dengan menggunakan kertas. Wajah-wajah yang belepotan dengan tepung menambah seru semarak lomba 17-an. Asik juga menantang juga. Kesulitannya itu gimana ya? Kita tuh harus menahan napas biar tepungnya itu nggak menyebar gitu loh. Meningkatkan keakraban ya, kedekatan ya, kolaborasi, kerjasama, kesolidan tim antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa. Menang kalah tak jadi masalah, yang penting bisa memupuk kebersamaan dan mempererat hubungan antara guru dan murid. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah.